Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arofa Nurul Walidaini, NIM 193141104 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3D IAIN Surakarta. Pada review kali ini saya akan menyampaikan tentang hasil review saya mata kuliah Metodologi Studi Islam bab 4 tentang Islam dan Kebudayaan di Indonesia. Yang pertama yaitu persentuhan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Dalam Islam terdapat ajaran tauhid, suatu konsep sentral yang berisi ajaran bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu dan manusia harus mengabdi diri sepenuhnya kepadanya. Doktrin tauhid mempunyai arus balik kepada manusia. Dalam banyak ayat Al-Quran kita temukan bahwa iman yaitu keyakinan religius yang berakar pada pandangan teosentris selalu dikaitkan dengan amal yaitu perbuatan atau tindakan manusia. Maka, antara iman atau yang teosentris dan amal soleh yang antroposentris tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan istana atau kebudayaan keraton dikembangkan oleh abdi dalam atau pegawai istana, mulai dari pujangga hingga arsitek. Raja berkepentingan menciptakan simbol-simbol budaya tertentu untuk melestarikan kekuasaannya. Biasanya bentuk-bentuk kebudayaan yang diciptakan itu untuk kepentingan berupa mitos. Dalam sastra kerajaan, mitos-mitos tersebut dihimpun dalam babat hikayat dan lontara. Hampir semua mitos dalam sastra semacam ini berisi tentang kesaktian raja, kesucian, kualitas, dan supra-insani raja. Di samping itu, para pegawai istana menciptakan sastra mistik dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang kosmologi. Sastra mistik kerajaan seolah memberikan pesan kepada manusia agar bisa memahami dunia dalam konteks kosmologi keraton. Meskipun dalam keraton terdapat pengaruh Hinduisme, tetapi Islam pun cukup berpengaruh. Konsep kekuasaan Jawa sungguh berbeda dengan konsep kekuasaan Islam. Dalam kebudayaan Jawa dikenal dengan raja absolut, sedangkan dalam Islam justru menggunakan konsep raja adil. Akan tetapi, budaya keraton di luar Jawa lebih dekat dengan konsep Islam. Contohnya adalah di Aceh. Rajanya memiliki sebutan Al-Malik Al-Adil. Hal ini berarti di Jawa mengutamakan kekuasaan, sedangkan di luar Jawa mengutamakan keadilan. Perbedaan lain antara Jawa dan Islam adalah dalam hal kebudayaan, yaitu ketertiban masyarakat didasarkan atas kemutlakan kekuasaan raja, sedangkan Islam ketertiban sosial akan terjamin jika peraturan-peraturan syariah ditegakkan. Yang kedua yaitu tentang inovasi dan pengaruh Islam dalam sastra, seni, dan arsitek. Ekspresi estetik Islam di Indonesia paling tidak dapat dilihat dalam dua bidang, yaitu sastra dan arsitek. Kecenderungan sastra atau trasenderal telah muncul di Indonesia sekitar tahun 1970. Kemunculan sastra berkecenderungan sofistik ditandai dengan munculnya karya-karya yang ditulis pada tahun 70-an, diantaranya adalah Goodlove dan Alam Makrifah, kumpulan cerpen Danarto, Khotbah di atas Bukit karya Kunto Wijoyo, dan Arafah karya M. Fadoli Zaini. Dalam karyanya yang berjudul Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, Kunto Wijoyo menyampaikan pesan keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Novel Khotbah di atas Bukit menjelaskan renungan metafisik ketasawufan yang menyentuh kesadaran seseorang. Ekspresi estetik Islam lainnya tergambarkan dalam arsitek masjid-masjid tua. Citra masjid tua adalah contoh dari interaksi agama dengan tradisi arsitek pra-Islam di Indonesia dengan konstruksi kayu dan atap tumpang berbentuk limas. Umpamanya Masjid Demak, Kudus, Cirebon, dan Banten sebagai cikal bakal masjid di Jawa, sedangkan di Aceh dan Medan corak masjid tua memperlihatkan sistem atap kuba. Kemudian yang terakhir adalah Islam dan adat Melayu di Sulawesi Selatan dan Aceh. Pengaruh Islam dalam budaya Sulawesi Selatan antara lain tergambarkan dalam Sulpa Epae, pepatah orang tua kepada anaknya yang hendak merantau. Bunyi Sulapa Epae adalah sebagai berikut. Abu Bukareng
tetong riolo, Umareng tetong diatau, Bagenda Ali tetong ri abek, Usmang tetong ri munri, kun fayakun, barakala ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar berdiri di depan, Umar berdiri di sebelah kanan, Baginda Ali berdiri di sebelah kiri, Utsman berdiri di belakang. Menjelaskan bahwa Sulapa Epae mengandung ajaran kepemimpinan. Seorang pemimpin akan sukses apabila memiliki watak dan sifat yang jujur, bijaksana, sabar, berani, adil, ilmuwan, dan hermawan. Sahabat yang termasuk Al-Khulafaur Ar-Rasyidun di atas merupakan gambaran dari sifat-sifat itu. Abu Bakar As-Siddiq adalah simbol kejujuran, kebijaksanaan, dan kesabaran. Ali bin Abi Thalib adalah simbol ilmuwan, dan Utsman bin Affan adalah simbol hartawan. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.